الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم رقيبا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa terus merasakan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, di antaranya yaitu nikmat iman, nikmat kesehatan dan juga nikmat kemerdekaan. Sehingga kita masih bisa dengan tenang melangkahkan kaki menuju majelis yang mulia ini untuk menjalankan tugas utama kita hidup di dunia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini akan sulit untuk dilakukan jamaah sekalian jika kita berada dalam kondisi peperangan, jika kita dalam kondisi kekangan para penjajah. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk terus meningkatkan, berupaya dan berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan modal takwalah kita semua bisa menjadi hamba yang selamat di dunia maupun di akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Semua nikmat ini tidak boleh sedikit pun kita kufuri jamaah sekalian. Jika kita kufuri nikmat, maka kita termasuk golongan orang-orang yang tak tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan siksa dari Allah yang sangat pedih atas keangkuhan tersebut. Sungguh tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang pantas sombong dan membanggakan diri sehingga lupa bersyukur dan mendustakan nikmat-nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya sebanyak 31 kali di dalam surah Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan, wahai jin dan manusia? Surah Al-Rahman ayat ke-13. Untuk menguatkan rasa syukur ini, ketakwaan harus kita perkuat dan menjadi rambu-rambu dalam mengarungi kehidupan. Dengan ketakwaan berupa menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, maka kita akan senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kehidupan yang terarah, mari kita perkuat dan pertahankan ketakwaan serta keislaman kita jamaah sekaligus, menguatkan komitmen untuk kembali kepadanya dalam kondisi takwa dan Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat ke-102, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepadaku, kata Allah, dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Saat ini kita masih berada di dalam nuansa bulan kemerdekaan yang menjadi bulan istimewa bagi bangsa Indonesia. Di bulan inilah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang kemudian dijadikan sebagai momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita perlu menyadari jamaah sekalian bahwa generasi kita saat ini sebagian besar merupakan generasi yang tidak merasakan langsung bagaimana pedihnya perjuangan dari para penjajah. Kita merupakan generasi yang tinggal meneruskan melalui karya-karya positif mengisi kemerdekaan, karunia kemerdekaan yang diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulu kita.
Maka oleh karena itu di antara cara bersyukur, maka kita harus terus berusaha untuk melakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita bisa meningkatkan rasa syukur dengan melakukan ziarah ke makam-makam orang tua dan para pendahulu kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang mendoakan saudaranya secara gaib, malaikat diutus untuknya untuk mengaminkan doanya. Amin untukmu pun demikian. Hadis riwayat Muslim. Selain dengan tidak melupakan sejarah kemerdekaan untuk memotivasi kita lebih baik ke depan, kita bisa bersyukur atas karunia kemerdekaan ini melalui komitmen mengisinya dengan hal-hal yang positif dengan posisi dan profesi masing-masing. Mengisi dengan hal-hal yang baik dengan kewajiban kemerdekaan dengan kemampuan dan potensi yang kita miliki. Para petani mengisi kemerdekaan dengan terus berjuang di bidang pertanian sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan. Para guru terus mendidik para pelajar untuk menjadi insan berbudi pekerti luhur yang mampu meneruskan tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Para pelajar dengan terus mencari ilmu sebagai bekal untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa. Perbedaan keagamaan, profesi dan status terlebih kebinekaan dalam suku, bahasa dan agama di Indonesia ini tidak boleh menjadi perpecahan dan penghalang untuk mengisi kemerdekaan. Justru sebaliknya, perbedaan yang ada ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala dalam merawat kemerdekaan kita. Oleh karena itu, kebersamaan, persatuan dan kesatuan harus didepankan dan meninggalkan perpecahan. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat ke-103, berpegang teguhlah kamu sebagaimana pada tali agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Demikian beberapa wujud syukur yang kita lakukan atas mensyukuri kemerdekaan yang telah menghantarkan kita tenang dan aman dalam menjalankan misi utama kita hidup di dunia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa ingat pada sejarah, mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif dan menjaga persatuan. Mudah-mudahan kita mampu merawat kemerdekaan ini dan mampu terus kita untuk mewariskan kepada generasi selanjutnya sampai hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin fa ya najat ta'ibin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kaman amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahu minat tabi'in. Salatan daiman bidawamin minas samawati wal ard. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa dharul fawahitha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu 'ala ta'ah wa 'alamu anna Allaha amrakum bi amrin ba'da bi nafsi wa thana bi malaikati bi qudsi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa sallallahu 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na annal bala wal wala wal waba'i wal fahsya'i wal munkari wal baghi was suyuta wal mukhtalifat was syada'id wal mi'an ma dhahara minha wa ma batan min baldi
من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله لذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة